Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, yaitu hari trading ke-187. Hari ini kita ada dua alert meskipun IHSG ditutup merah. Apapun bicaranya ya Bapak Ibu ya, sentimennya perang. Ya, kalau perang bukan hanya baru terjadi sekarang, jadi sudah berulang-ulang dan maksudnya sudah terjadi beberapa kali terhadap respon terhadap marketnya adalah biasanya harga minyak naik, emas naik ya, yang lain-lainnya jatuh, finansialnya sektor finance jatuh biasanya ya, umumnya Bapak Ibu bisa riset lah ya sendiri. Memang berputar-putar seperti itu. Nanti kalau harga minyak naik, inflasi tinggi ya begitu-gitu saja. Jadi kita harus pintar-pintar nih belajar dari histori apa yang terjadi ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, hari ini dia IHSG, nanti kita akan bahas apapun sentimennya, kita akan bahas dengan price discount everything volume validate. Itu yang disebut dengan analisa volume price analysis ya. Oke, kita lihat bagaimana dia. Ini 0,44, akhirnya dia ada opening gap up, naik, lalu ujung-ujungnya adalah turun juga akhirnya ya Bapak Ibu. Yang menarik hari ini adalah saya profit taking di Archie kemarin ledakan volume, tapi saya sudah curiga itu karena saya sudah akumulasi lama dia ledakan volume, saya tidak berburu jual, saya pasang di highest kemarin ya, kena profit taking. Mudah-mudahan lah ya, tapi nggak semua, 50% baru profit taking pas di 452 atau berapa lah itu Bapak Ibu. Berapa ya Pak kena di sana, alhamdulillah profit ya Bapak Ibu, karena kemarin ledakan volume dan dia sudah kena ekstrim di speedometernya. Saya posting tadi mid seasonnya di Telegram channel. Oke, kita kembali ke trading snapshot Bapak Ibu. Kita minus 0,44, total value-nya ada 10 triliun, ini hampir rata-rata ya. Net sale-nya sedikit saja di pasar regular minus 35. Lalu kalau kita lihat di all market juga minus 55. Year to date kita 5 triliun capital outflow, asingnya 31% di all market ya. Nah, menariknya di sini ya Bapak Ibu ya, Goto buang barangnya sekali jatuh tajam lalu dia naik lagi ya Bapak Ibu. Dia Goto ini minus 100 triliun. Kalau katanya Om William itu jualan saham Goto, ini asing, nggak tahu nih siapa sekarang yang jualan. Faktanya seperti itulah, silakan dicek lagi, bisa dicek lah ini siapa yang 100 miliar ini di Goto. Sementara nih Telkom menarik, dia net buy di 120. Tadi pagi kalau nggak salah saya posting, di mana ya saya posting? Oh, di Stockbit. Saya posting itu rotasi bintang Telkom ini menarik ya, habis pending terbit lalu. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Oke, itu dia trading snapshot kita Bapak Ibu, tidak ada tarikan-tarikan di pre-closing, hanya gap aja di pembukaan. Oke, ini sekarang kita alertnya Bapak Ibu, tadi ada jam berapa nih? 11.40 ada BRMS, lalu di jam 2:30 ada Arto. Nanti kita akan pilih ya Bapak Ibu, alert ini dia terkirim melalui Telegram bot. Dia merupakan big data analysis, jadi dia pakai data intraday. Nah, dia mungkin keluarnya biasanya keluar jam 11.40 ya. Nah, bisa saja nanti di pre-closing dibanting atau bagaimana ya. Jadi perlu kita analisa ulang, jangan terus selalu percaya. Biasanya kita combine dengan yang lain-lainnya. Dan harus kita analisa kembali alert robot ini karena dia kan tidak punya intuisi. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini akses big data analysis ini di Telegram bot. Ini alamatnya ada di deskripsi video. Telegram channel di sini dia ada di trading, ada juga di deskripsi video, ada website, sosial medianya, ada juga di deskripsi video. Bapak Ibu silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya bacakan disclaimer secara cepat. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request saham apapun. Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion, dan disclaimernya tayar ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Silakan dibaca untuk disclaimernya. Informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah nanti Sabtu, berapapun pesertanya, saya ini ada 5, kita akan tetap jalankan. Masih ada 1 Bapak Ibu, untuk yang bisa tanggal 30 silahkan, ini adalah semi private. Nanti mungkin mulai
Besok mungkin saya akan menawarkan kepada peserta untuk batch 30 untuk mengikuti mulai dibuka untuk pendaftaran kelas advance-nya ya, karena mereka sudah uh, konfirmasi untuk trading as business. Silahkan nanti kalau yang sudah mendaftar di batch 30, silahkan nanti kalau berminat di volume price analysis bisa mulai mengikuti mulai malam ini atau besok. Untuk batch 31 masih ada bulan depan Bapak Ibu, masih ada 3 lagi. Silakan Bapak Ibu untuk menghubungi kontaknya jika ingin mengikuti workshop trading as a business batch 30 hari Sabtu ini. Mari kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, kita sekarang sudah masuk ke Telegram Delcon bot. Di sini Bapak Ibu bisa lihat akses di robotnya. Nah, saya singgung sedikit ya. Kemarin ada tanggal berapa nih ya Bapak Ibu, penutupan tanggal 13 itu ada saham ledakan volume Archie ya, sebelumnya saya sudah akumulasi. Dia tidak masuk Kompas 100. Tetapi karena ada saham ledakan volume juga saya lirik-lirik juga melakukan analisa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada saham ledakan volume ya di inilah ya. Nah, di siang tadi dia sudah masuk speedometernya grid, maka selain saya kena profit taking, maka saya sudah ikut guyur lah tadi, lumayan profit take-nya, lumayan hampir auto reject atas dia, karena saya ikutan guyur turun lagi. Tapi saya guyur nggak banyak-banyak ya, maksudnya setengah aja sih yang saya punya. Apapun itu sudah profitnya lumayan besar. Terkejut juga saya, padahal saya dalam senyap aja perhatikan akumulasi Archie ini. Oke, jadi nanti Bapak Ibu itu ya dicek. Nah, kita mulai dengan after market close. Apa yang kita lakukan seperti biasa, kita akan cek apa saja alert hari ini. Perintahnya adalah sales alert. Bapak Ibu nanti ikutin saja, ikutin ngetik. Ini perintahnya apa, lalu dengarkan analisanya. Kita Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk tanggal 16 kita punya dua BRMS dan Arto ya. Nanti kita pilih salah satu. Sebelum memilih itu, kadang rezeki kita tidak hanya ada di big data analysis machine learning ini, tapi juga kadang muncul juga di Rekom atau di saham ledakan volume ya, terutama. Jadi biasanya yang saya cari adalah kalau dia muncul di Rekom, machine learning, lalu dia muncul juga di perintah rekom dan dia muncul juga di ledakan volume, biasanya itu yang saya intai-intai lah ya Bapak Ibu, nanti lakukan analisa lalu susun trading plan-nya. Oke, kita cek juga apa ini rekom ya, apa saja yang keluar di saham rekom. Rekom ini dia screening menggunakan end of day. Kalau alert dia intraday ya Bapak Ibu ya. Tentu agak delay, tidak langsung real time karena kan komputer servernya juga bukan yang canggih. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat ini ada Arto, ada BDMN, bearish, BTPS mulai end of bearishness. Jadi ada Arto di sini. Oke, ada Arto. Juga ada Arto di sini, ada BRMS juga, shooting star ya, BRMS ya. Nanti kita lihat yang mana mau kita analisa. BRMS keluar di Rocket Jet, biasanya kalau keluar Rocket Jet dia bagus Bapak Ibu. Elsa, nah Elsa nih Bapak Ibu, dia tidak keluar dia ini, tapi Bapak Ibu bisa nanti analisa. Agro hati-hati, dead cross, Donchian breakout ada lower ya, ini hati-hati nih, the best time for selling nih bisa SMDR, Wika, BDMN, BBKP ya situ. Oke, jadi antara Arto dan BRMS. Saya Arto tidak punya, BRMS sudah profit taking kemarin di atas 200-an, mungkin saya nggak tahu nih dapat nggak buy on weakness saya. Belum saya cek, jadi biasanya saya kalau market buka itu ya kerja di kantor biasa, cuma monitor saja. Kalau ada yang fire ya. Oke. Sekarang kita cek adalah SCR Vibum ya Bapak Ibu, ini adalah SCR Vibum. Kalau saham-saham ledakan volume ini salah satu favorit saya karena secara teori pasti ada sesuatu mengapa dia meledak volumenya. Ada BRMS, ada Elsa, Harta, dan ini Elsa ini ledakan volume juga Bapak Ibu bisa bagus, bisa saja ya. Kita punya alert BRMS, punya alert Arto. Yang besok yang terbang itu Elsa ya, seperti kemarin malah yang hampir auto reject atas itu menyentuh auto reject atas itu adalah Archie ya. Nanti Bapak Ibu analisa sendiri ya. Kalau ada waktu nanti saya buat analisa singkatnya. Oke, ada BRMS atau kita bahas BRMS aja ya. Nanti kita lihat juga big view-nya apa ya. Jadi
Tapi nanti si Arto tentu saya bahas ya. Kita lihat apakah nih Arto ini sudah bottoming. Biasanya prinsip dari wake up structure itu dari tanah kembali ke tanah, zona akumulasi kembali ke zona akumulasi. Apakah Arto sudah ke zona akumulasi? Kita nanti lihat. Kalau saya lihat sekilas sih Arto ini harus bermain di chart monthly ya. Oke, sekarang kita akan lihat mulai analisa dengan komposit dulu. Kita cek dulu adalah Speedo Composite ya Bapak Ibu. Speedonya bagaimana hari ini? Udah zona fear, berbahaya kalau sudah di zona fear. Tapi bolak-balik gitu aja ya Bapak Ibu, sempat grid, sekarang jadi fear. Kalau fear ini kita tahan-tahan lah Bapak Ibu ya, main cepat. Biasanya jangan lama-lama megang barang karena dia fear. Tapi kalau di extreme fear, nah kita lihat beberapa saham yang masuk ke zona demand pakai chart VBP daily atau weekly, Bapak Ibu mulai bisa buy on wing kalau sudah ekstrim ya. Kalau sudah ekstrim tuh share teori memancing demand untuk masuk karena orang sudah terlalu ekstrim. Begitu juga sebaliknya. Archie saya jual karena dia sudah ekstrim grid, saya profit taking. Selain memang plan-nya kena ya, automatic trading-nya kena profit taking. Kalau besok naik lagi Archie, biarnya aja karena saya masih punya sisanya setengah. Sekarang Bapak Ibu kita akan mulai lihat star C0 ya. Ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah komposit untuk time frame daily, khususnya sektoralnya ya Bapak, sektoral index. Apa ini maksud sektoral index? Ini dia, sektor non cyclical, sektor infra, sektor teno ya dengan komposit. Ingat, kompositnya minus 0,44 ya. Jadi kalau infranya misalnya cuma 0,1 seolah-olah jadi 0,5 gitu. Jadi bergerak harus pakai kalimat relatif. Itu namanya teori relativitas. Mungkin dulu pernah kuliah fisika ya. Waktu di kampus, di kuliah dulu saya ya seperti itulah kira-kira. Ini melemah, infra menguat Bapak Ibu. Secara relatif tanggalnya sudah benar belum? Udah benar ya. Lalu finance, lalu kita lihat ini apa? Industri, energi jatuh ya Bapak Ibu, kehilangan momentum, dia jatuh ke bawah. Power momentum price-nya cyclical malah menguat ini. Properti juga tampak menguat. Nanti ya gitu Bapak Ibu ini. Oke, ya jadi infra properti cyclical ini bisa diperhatikan untuk sektoralnya. Tekno masuk ke fear itu nanti cek kembali ya. Sekarang kita akan lihat VPA Weekly Composite. Kita bicara strukturnya dulu, bicara wake up structure-nya dulu. Oke, kita bicara ya. Jadi kalau dari wake up structure ini adalah marking up ya, marking up. Bapak Ibu bisa pelajari detail nanti di dalam workshop volume price analysis. Tentu tidak ada sinyal karena masih hari Senin, volumenya tidak cukup ya Bapak Ibu. Oke, ini dia ada dua pilihannya antara accumulation atau atau distribution. Butian ya. Jadi kalau dia close di bawah ini dengan volume besar maka dia redistribution. Tapi kalau dia nanti close di mana lah di atas ini maka dia disebut dengan reakumulasi. Jadi selama ini dia akumulasi untuk naik ke atas. Oke, itu ya Bapak Ibu. Sekarang lihat candlenya merah, candlenya low, below average. Kita weekly-nya belum bisa lihat, masih antara itu, antara sideways ya. Sekarang kita lihat VPA daily-nya, VPA composite. Ini untuk memperjelas tadi di weekly-nya kan hanya untuk hari Senin. Oke, di daily-nya agak berbahaya. Oke, sinyalnya keluar. Effort to fall, bearish sign. Jadi ini adalah bearish sign. Warning ya, bahaya. Saya kasih tahu Bapak Ibu bahaya, makanya mainnya cepat. Kenapa? Ini lihat. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi ya. Kalau kita lihat distribusi karena dia sudah close di sini, ini adalah the best time for selling. Nanti kalau yang beginian masih diajarkan di dalam workshop trading as a business Sabtu ini, the best time for selling ya. Ya ini ini ada distribusi the best time for selling. Ini disebut dengan apa? Second chance to sell. Dia naik dulu untuk menjual. Karena di atas sini ada supply nanti. Nah, tapi dia belum valid.
validnya sampai apa? Dia harus close di bawah ini dulu. Maka terbentuk. Ini sebenarnya sudah terbentuk patternnya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high low terhadap ini adalah lower low. Di sini saja sudah terbentuk ya, tapi terbentuk untuk the best time for buying. Sekarang dia membentuk second chance to sell. Dia naik dulu ke atas, maka ini adalah high, low, low high. Nanti kalau dia membentuk lower low, valid lah dia. Maka dia akan ke bawah lagi. Nanti di sini kita tunggu demand zone-nya. Ya, tunggu demand zone. Bagaimana cara melihat demand zone? Kita pakai chart VBP. Tentu VBP kita cek dulu weekly untuk strukturnya. Jadi warning ya Bapak Ibu, siap-siap ya, siap-siap. Dia ya di bawah ini sekarang berada di zona supply and demand. Kita pakai chart daily dulu, VBP composite. Sekali lagi Bapak Ibu, warning. Ya, kalau bisa profit taking dulu. Saya juga kalau ada kesempatan profit taking, saya akan profit taking. Oke. Lihat dia, ini ada yang besar ya. Besar ini sudah dijebol oleh dia ya Bapak Ibu untuk daily. Oke, sudah dijebol. Oke, ini terjadi peningkatan volume jadi valid. Nah, kalau dia jebol, Bapak Ibu, dia close seperti tadi yang saya bilang pattern-nya terbentuk. Kita buy on weakness di sini. Sebenarnya dari sini ya. Jadi exit, kita buyback di sini. Mungkin dikit, nanti bentuknya piramida mulai di sini. Itu yang saya lakukan. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Tentu ketika ada sinyal ya. Beli di sini, jual di sini. Ya, nanti di sini jual, di sini buy lagi. Kalaupun kena stop loss, risknya kecil. Itu ya, Bapak Ibu, saya sudah kasih warning bahwa pattern terbentuk dari sinyalnya dari VPI sudah ada tadi. Jadi sinyalnya sudah ada ya. Namanya adalah effort to rise bullish sign di daily ya. Tinggal kita konfirmasi close di bawah 6839 ini. Oke, sekarang kita lanjut dengan menganalisa sahamnya. Tadi apa yang mau kita bahas? BRMS ya. Alert. Sekarang kita akan bahas BRMS. Nanti kita juga akan lihat Arto. Oke, kita bahas BRMS. Alert BRMS. Bapak Ibu, kalau mau bahas saham, cek dulu dia fresh atau tidak. Oke, dia tidak fresh. Freshnya adalah tanggal 9. Nah, ini bagus berarti ya. Jadi tanggal 9 kemarin harusnya kita sudah mulai beli selama sampai akhirnya ini. Saya lupa nih kemarin dapatnya kapan ya BRMS. Kalau Arto saya belum punya. Mungkin dia fresh ya. Sekarang kita bahas BRMS, nanti kita akan bahas juga secara singkat Arto. Nah, kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo, lalu BRMS. Karena BRMS ini ada ledakan volume. Cuma kita lihat benar-benar meledak nggak volumenya. Oke, grid artinya saat ini BRMS berada di demand BRMS lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar dari supply, secara teori harga akan naik. Itu saja ya dia instantaneous. Lalu kita cek dengan star BRMS, bagaimana dengan rotasi bintang BRMS. Alhamdulillah dia berada di zona panik, tapi lihat ini. Ini adalah ciri-ciri dia habis panik. Terbitlah hope. Sekalian kita bahas ini ya. Basic dia masih jatuh Bapak Ibu. Mungkin dia kalau ada berbelok boleh kuat. Ini BRMS ya Bapak Ibu. Kemarin ya udah perang, tapi dia masih tetap panik saja relatif terhadap komposit. Sekarang dia berbelok langsung karena kompositnya juga turunnya 0, minus ya, minus 0,44. Oke, kita lihat weekly-nya. W star BRMS. Kita untuk melihat. Kalau starnya dia bergerak di zona grid, koreksi dulu. Oke. Jadi dia menguat nih Bapak Ibu ya, menguat, koreksi, kita bisa buyback yang sudah profit taking, lalu dia menguat lagi. Ya kalau bergerak gitu pas dia turun kita gitu. Mudah-mudahan begitu. Tapi nggak tahu juga nanti ya, mudah-mudahan ya. Sementara ini kita lihat dia masuk ke sebelah sana ya. Tapi kan masih hari Senin, kita tunggu nanti sampai hari Jumat. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan sektornya, sektor nomor 1 ya. Oke. PBV ROE sektor nomor 1 ini hanya untuk rasio-rasio saja. Saya jarang ya Bapak Ibu gunakan. Ini Archie sudah naik langsung melesat. Lalu lihat di mana? Oh, BRP itu sudah tinggi, dia turunnya antam. Oh, BRMS ini kayaknya harganya di bawah 200 maka dia tidak ada. Jadi di sini Bapak Ibu kalau harganya di bawah 200 dia tidak akan masuk ya ke dalam. Berikutnya kita akan lanjut dengan portfolio volatility map. Bisa nggak ya? Sahamnya adalah
uh, apa namanya, BRMS, Archie, bukan Archie, BRMS, Arto, coba. Oh, tidak bisa. Harus kita tambah satu lagi. BRM, PVM, BRMS, apa sih? Elsa ya tadi, kita tambah Elsa. Kenapa? Di rekom tadi Elsa-nya bagus. Portfolio Volatility Map, BRMS, Arto, Elsa. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih sahamnya. Sampai 10 dia. Terserah lah saham yang Bapak Ibu. Supaya apa? Bapak Ibu di portofolionya tahu nih bagaimana sih volatility saham saya untuk 12 bulan trailingnya. Tapi kalau dia baru seperti kemarin ada brand mau lihat volatility-nya ya belum bisa lah karena ini datanya 12 bulan relatif dibandingkan dengan daily average return. Elsa, BRMS dan Arto. Arto ini berarti dia tiap hari minusnya rata-rata 0, sekian dalam 12 bulan. Elsa 0,343 sekian BRMS. Jadi Elsa ini bagus Bapak Ibu, dia returnnya paling tinggi tapi volatility-nya tidak terlalu tinggi ya. Oke, kita lihat dengan PCM, portfolio korelasi. Nah sekarang kalau kita mau lihat nih di saham-saham di portofolio kita yang ada di trading aplikasi kita itu, mereka ini korelasinya seperti apa sih? PCM, kita lihat saja ini BRMS, Arto, Elsa. Nah, Bapak Ibu bisa tambah nih dengan yang lainnya untuk melihat bagaimana sih korelasi mereka. Ya, di sini dia BRMS dengan Arto korelasinya. Jadi, kalau Bapak Ibu punya BRMS, boleh pegang Arto ya, boleh pegang. Kalau Artonya memang signifikan atau ada sinyal untuk sudah saatnya beli atau nanti sudah the best time for buying. Oke, BRMS dengan Elsa korelasinya lumayan tinggi. Kalau mau beli Bapak Ibu punya BRMS mau pegang Elsa jangan banyak-banyak karena korelasinya tinggi. Oke, kita lanjut dengan VPA weekly BRMS. Kita lihat dulu weekly-nya ya. Oke. Oke, pattern-nya seperti itu ya. Sinyalnya tidak ada. Saya pengen lihat monthly-nya. VPA monthly BRMS. Bagaimana sih monthly-nya? Karena ini perang. Oh, begitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi, dia turun, ini marking down, ini adalah akumulasi, ini marking up. Jadi kita tahu nih, dia setinggi-tingginya Bapak Ibu nanti megang 304 ini jual profit taking ya. Ini sih. Oke. Oke, saya tahu pattern-nya ya. Oke. Jadi kalaupun dia ngelewat nanti di sini tingginya juga diambil dari sebelah sana 400-an sekitar. Oke, begitu bentuknya ternyata. Oke. Kita makanya harus tahu weekly-nya atau monthly-nya. Sekarang Bapak Ibu, dia membentuk new low. Ya, dia naik lagi ke atas. Kalau dari sininya maka low high high low maka dia membentuk uptrend. Sekarang dia pullback. Di sini ada demand zone. Demand zone ini akan naik ya. Jadi dia mengetes zona demand. Oke. Nanti target jualnya sekarang Bapak Ibu kalau pegang BRMS target jualnya di 300-an. Bagaimana kita bisa tahu itu zona demand di sini? Kita pakai chart VBP. VBP Weekly BRMS. Nah, Bapak Ibu ketik aja ya. Kenapa saya langsung ke VBP Weekly? Supaya weekly-nya selesai dulu. Untuk memahami struktur besar. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini adalah demand zone. Ini kalau ditarik dia berada di sana. Jadi dia masuk ke demand zone ini disebut dengan, nanti kita di workshop VPA akan belajar detailnya. Ini rally, best rally, dia tes untuk naik ya. Selagi ya memang harus tidak boleh close. Kalau close maka dia akan naik dulu membentuk head and shoulder. Untuk dia, tapi mudah-mudahan dia naik ke atas karena demand ini lumayan ini Bapak Ibu. Lumayan kuat juga base-nya ini karena dia main di weekly. Sekarang kita lihat daily-nya. Oke, kalau dia turun ke bawah berarti dia akan ngetes inilah. Ini yang dites. Ini sudah dites oleh dia maka agak yakin naik ya. Jadi ya dia tes demand, naik tes demand, naik tes demand. Nanti dia akan ngetes zona ini nih. Sekarang lagi dites ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam saham itu, dalam financial itu biasanya kita harus mencari ada namanya supply and demand. Nah, kita carilah zona-zonanya itu.
Ada yang bilang support and resistance ya. Kalau demand ada demand zone ya. Kalau support and resistance biasanya satu garis. Biasanya. Oke, kita lihat sekarang daily-nya VPA, BRMS. Oke, jadi BRMS ini memang selling climax, authorization ini ada selling climax, authorization secondary test yang dia naik, selling udah. Ini fase A. The best time for buying, dia tidak melakukan retest kecuali di sini the best time for buying-nya. Nih. The best time for buying ya, second chance to buy baru dia naik ke atas. Sekarang dia tes lagi yang zona ini ya nih. Yang saya sebutin nih, yang di sini. Yang ini adalah sell mother candle. Nah, ini ke atas dia tes lagi nih ke sana ya. Jadi the best time for buying, kenapa nggak di sini? Ya bisa saja. Ya ini karena 20 downchainnya 20 hari. Tapi kalau tarik garis ini, maka the best time for buying, second chance to buy, dia naik. Artinya mainnya di weekly gitu. Mainnya di weekly ya kalau begitu. Nah, sekarang dia katanya ledakan volume. Ya, karena ada ini, maka chartnya mengecil. Nah, dia agak-agak ledakan volume. Volumenya high ya, tapi dia bilang gini, high volume enable to move the price could be supply and demand. Jadi dia coba naik ke atas. Di atas ini ada supply zone. Dia naik ke atas, supply-nya masuk ya. Coba kita cek. Bagaimana sih dia? Kita pakai chart VPA hourly ya, hourly BRMS. Jadi kalau intraday kita bisa pakai jam chart. Apa namanya? Oh begitu ya Bapak Ibu. Ini 1 jam, 2 jam ya. Jadi dia habis alert dia turun lagi. Jadi 3 jam terakhir dia turun. Oke ya Bapak Ibu dia turun. Nah nggak apa-apa. Karena apa? Di time frame lebih kecil ini low, ini high low ya. Mudah-mudahan dia membentuk high besok. Karena di sini ada supply. Oke. Berikutnya kita akan lihat VBP BRMS. Oh iya. Tadi katanya kan dia supply zone. Lihat, ini dia, supply. Tapi ada gap ya. Aduh, nggak suka saya ini kalau ada gap. Oke. Karena dia ada gap, Bapak Ibu, ada gap. Itulah ya, saya kadang-kadang menganalisa itu, saya nggak tahu kan. Maksudnya, saya menganalisa, bisa jadi yang saya analisa ini besok tidak bagus, malah saham lainnya bagus, malah Arto. Tapi kita lihatlah, ini ada gap. Biasanya dia akan tutup dulu sebaiknya. Oke, tutup dia akan mungkin dia akan turun ke sini. Ini karena ini adalah low, high, ya. Turun dulu, high low, high, ya dia akan tes ke bawah. Karena ini ada gap, ini adalah demand zone. Jadi Bapak Ibu besok bisa tunggu di bawah inilah. Nah, kalau nggak kelihatan nih, ini kan ada besar nih. Dia mungkin akan tutup gap dulu untuk jebol ke atas. Karena di atasnya supply cukup banyak. Ini supply, ini supply. Oke, sekarang kita lihat evol BRMS untuk mengetahui di mana stop loss kita. Kita cari power box. Tidak kelihatan power box, tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau ini ada gap. Kalau konservatif cari swing low, di sini juga bisa ya. Di sini untuk yang agresif ini konservatif. Karena dia mungkin akan turun dulu nih, menutup gap. Jadi warning juga di BRMS ada gap, nggak perhatian saya. Lalu kita lihat wave BRMS. Bagaimana wave-nya? Oke, sempat naik. Oh, dia masih rendah ya Bapak Ibu ya. Trennya masih down wave, ini masih down wave. Jadi kalau turun besok ini harus lebih kecil merahnya. Ya, maksudnya turun besok tidak boleh close di bawah ini tentu saja karena kalau dia close maka membentuk low, high, lower low. High low, low, high low, lower low. Itu bahaya ya. Tapi kalau udah besok turunnya kecil saja baru wave-nya kecil maka dia oke. Hari ini hajar kanan sebesar 57 miliar. Kita lihat DOM BRMS. Asingnya 14%, Bapak Ibu. Bisa kita lihat dia tidak dominan, tapi dalam 200 hari lumayan juga 88 ya. Mengecil lalu membesar. Oke, kita cek dengan foreign flow chart atau PIF chart. BRMS.
Asingnya akumulasi terus ya Bapak Ibu ya, asingnya akumulasi terus. Jadi 100 hari dia membesar, 20 hari dia sempat 5 hari dia sempat mengecil ya, ini membesar lagi. Luar biasa nih, asingnya akumulasi ya. Jadi besok Bapak Ibu kalau bentuknya seperti ini karena ini ada alert, stop lossnya di sini bisa ya 171. Kalau di sini ya berapa ini Bapak Ibu? 183 ini atau 182, stop loss di sini bisa. Di bawah swing low ini. Low, high, pas the swing kita ya. Patternnya sih oke, cuma ada gap. Gap ini harus sabar sedikit kita kalau dia besok turun jangan ini. Karena supply-nya masuk gitu. Oke, kita lihat sekarang tren BRMS, RMS, Q2, overvalue, MACD sedikit lagi golden cross ya. Jadi ini ada gap aja jadi penahannya Bapak Ibu, di atasnya demand supply-nya masuk. Oke, itu saja ya, karena patternnya memang naik ini Bapak Ibu. Low high, low high, low high, low high. Ya, Bapak Ibu bisa cek weekly-nya juga untuk catat dipakai. Trendway BRMS apa katanya? Weekly ya. Ya, dia mantul di sini. Ini ada support, ini resistance, become support, dia mantul. Jadi kalau memang dia ke bawah dia harus jebol dulu 173 ini. Kalau dia ke bawah udah batal ya kita. Makanya stop loss-nya dipasang di 171 gitu ya. Sekarang kita akan lihat PWS BRMS. Sekali lagi BRMS tadi kita udah lihat monthly-nya, kita lihat weekly-nya, daily-nya sampai hourly-nya tuh. Down, trennya down. Oh ini juga bahaya juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau uptrend naik itu dia selalu mantul. Kalau dia masuk ke dalam kita buy. Masuk ke dalam kita buy. Masuk ke dalam ini buy. Nah sekarang ya sinyal sell terakhir ya. Sell, nanti takutnya dia ke bawah gini. Yang penting stop loss-nya dipasang saja ya. Dia tidak terlalu signifikan Bapak Ibu. Malah kalah. Malah selling pressure-nya yang kuat ya. Hati-hati nih berarti. Hati-hati, karena ada gap juga dia Bapak Ibu. Jadi stop loss-nya kalau mau masuk BRMS ini jangan lupa. Belum boleh menaikkan stop loss, saya rasa ini begini. Boleh saja ya. Mana daily? Apakah stop loss-nya bisa naik? Ya, belum lah. Ya, belum di bawah sini dulu. Kalau mau naikkan, ya seperti di bawah swing low ini. Bapak Ibu naikkan yang saya kasih panah mouse ini. Oke, berikutnya kita akan bahas Arto. Arto dia keluar bulan 9. Sekarang keluar lagi lebih dari 1 bulan. Mungkin dia fresh kita lihat ya. Mungkin dia selama 1 bulan ini jatuh terus. Lalu sekarang ada alert lagi. Kalau kita lihat dengan Speedo Arto, apa jadinya dengan Arto? Extreme Fear. Ya ampun, ini bisa buy on weakness ya. Kalau udah Extreme Fear nih harusnya bisa buy on weakness nih. Nah, ini bisa pakai strategi buy on weakness. Kita lihat Star Arto Extreme Fear. Arto Panic. Tapi ada alert ya. Apa yang terjadi dengan Arto? Saya nggak lihat chartnya pula. Kita lihat dengan Speedo sudah. Kita lihat dengan VPA weekly dulu. Arto. Menarik. Penasaran. Aduh. Ya, ini kalau lihat siklusnya Bapak Ibu, ini adalah ini adalah contoh ideal. Mungkin nanti saya di workshop volume price analysis mungkin bisa ya. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Sekarang dia dekat-dekat ya. Ya, dekat-dekat. Coba VPA, VBP, monthly, VBP weekly, Arto. Kelihatan nggak ya? Oh, kelewatan. Di sebelah sana lah demand zone. Oke, pakai itu VPA, monthly, Arto. Kalau melihat big picture-nya, oh iya, ya Bapak Ibu ya di sini. Jadi di Arto ini di sini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini textbook ya. Ini adalah distribusi, ini adalah uptrust.
Oke, ini adalah marking down. Sekarang kalau dia mau akumulasi berarti dia akan turun lagi ke bawah ini ya. Dari tanah kembali ke tanah, dari sampahnya jadi sampah, lalu dari zona akumulasi akan jadi akumulasi lagi ya, pada akhirnya. Oke. VPA Arto. Jadi begitu Bapak Ibu, cek selalu time frame lebih besar ya. Dia ekstrim fear. Jadi kalau extreme fear biasanya memancing supply untuk masuk, sinyalnya ada. Selling climax, auto resent, nanti Bapak Ibu kalau dia turun stop loss di sini ya. Jadi kalau dia turun kita dapat barang. Karena nanti Bapak Ibu kalau yang sudah belajar workshop trading as a business, volume price analysis, maka kita akan mulai hitung ini. Belum selesai fase A-nya. Ini adalah marking down. Nanti kalau memang akumulasi dia panjang, tapi stop loss kita jelas ya di bawah ini. Stop lossnya di bawah ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Silakan Artonya dianalisa lebih detail karena ini kan selling climax dia barusan melawan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada pergerakan berikutnya. Kalau volumenya sih oke. Volumenya very high ya, white segala macam. Sinyalnya banyak. Ini adalah karena dia sudah extreme fear, maka memancing buyer untuk masuk. Itulah teorinya. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin ngecek speedometernya. Kita sudah bisa buy on weakness untuk Arto harusnya kemarin ya. Karena dia sudah ekstrim. Oke, itu saja Bapak Ibu. Aftermarket Close hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu di lain waktu atau di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.